rata dari bibit unggul enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Di siang hari ini, siang yang cukup terik ini ya, kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin terus berbagi, membagikan sebuah pengalaman tentunya yang senantiasa dan selalu berkaitan dengan peralpukatan. Apa yang ingin saya bagi pada siang hari ini, sahabat, di depan saya ini jenisnya Markus ya. Markus ini di beberapa sahabat itu terkenalnya itu agak dalam ya berbuahnya, tetapi di sini bibit unggul Blitar bisa menerapkan beberapa langkah, beberapa hal yang cukup sederhana sebetulnya, yang semua orang sebenarnya sudah menerapkan, tapi mungkin hanya beda perlakuan saja ya. Alhamdulillah di usia yang masih 2 tahun sudah benar-benar merata ya, bunga-bunganya sampai di atas sana itu ya, luar biasa. Siang hari ini saya berada di titik Blitar Selatan ya, di mana di sini kita tanam kisaran hampir 2000 pohon, dan alhamdulillah di usia yang 2 tahun ini kurang lebih 40%-nya sudah mulai berbunga dan berbuah ya. Bahkan kemarin ada berapa 3 pohon memang sudah kita, karena sudah tua memang, jadi buahnya kita jual. Alhamdulillah dapat harga yang bagus, karena memang hari ini alpukat itu, khususnya alpukat aligator, alpukat Markus itu rata-rata masih pada bunga ya, masih pada bunga, masih pada mentil-mentil kayak gini ya. Alhamdulillah kita beberapa pohon sudah lebih awal berbunganya, sehingga memang sudah sekian bulan alhamdulillah sudah mulai tua ya, karena beberapa mulai berjatuhan. Di depan saya ini juga ada Miki sahabat. Waduh, ini juga 2 tahun, buahnya benar-benar super lebat sekali ya. 2 tahun sahabat, dan memang luar biasa. Hal sederhana apa yang kita lakukan tanaman ini agar tumbuh dengan semestinya, tumbuh dengan baik? Bisa dilihat ya, hal-hal sederhananya diantaranya kita memastikan bahwa kebersihan lahan itu yang utama. Nah ini kan sederhana ya, sangat sederhana sekali. Bisa dilihat sahabat, ini hampir tidak ada satupun rumput yang tumbuh ya. Ini hanya ada bekas-bekas pisang yang di awal penanaman alpukat itu. Memang kita ini selalu berprinsip usaha apapun itu harus ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ya dari pisang ini ya, dari luasan sekitar yang di sini satu titik ini sekitar 700-an pohon ini ya, seminggu sekali ya, satu pick up L300 itu kita keluarkan pisangnya. Ada 2 tahun yang lalu harga pisang masih lumayan bagus ya, masih lumayan tinggi. Jadi rata-rata satu tandan yang isi kisaran 10 ya, 10-12 tangkar itu dihargai 250.000 ya. Jadi rata-rata per minggu dulu bisa memanen itu ya, rata-rata satu pick up itu sekitar lebih dari 100 tandan ya. Lumayan hasilnya. Kalau per tandannya 250 kan sudah kelihatan tuh hasilnya. Juga kita harus berprinsip harus ada yang jangka panjang ya. Jangka panjangnya ini alpukat ini sahabat ya. Jadi dari pisang-pisang itu sudah bisa menjadi modal untuk merawat tanaman ini menjadi baik, untuk memastikan lahan-lahannya juga selalu bersih ya.
semua itu tentu perlu biaya ya, karena itu nggak bisa kita kerjakan sendiri ya, harus tetap membutuhkan bantuan tenaga orang lain. Makanya kita ini dengan siapapun ya harus selalu baik, karena kita itu segala yang berkaitan dengan kehidupan itu nggak bisa lepas dari yang namanya bantuan orang lain ya. Hal sederhana lainnya memastikan kecukupan airnya ya, pastikan itu air itu sangat mutlak, sangat vital, hal yang sangat krusial bagi kehidupan ya, apapun itu, kita mau budidaya tanaman, budidaya hewan, air adalah segala-galanya. Makanya jangan sampai ada yang nekat ya, kita tanam hanya mengandalkan tetesan hujan. Apakah bisa, Pak? Bisa, tetapi kalau mau cari hasil yang maksimal tentu sulit ya. Nah, sekali lagi, segala apa yang kita terima, apa yang kita dapati itu adalah dari jerih payah ya, dari kebaikan-kebaikan kita yang kita berikan ke tanaman itu ya, imbal balik ya. Apapun hidup ini tak lebih dari kita ini depan cermin ya, kita bercermin apa yang muncul, apa kita memberikan, apa yang kita terima, apa lah itulah. Jadi sesuai amal kebaikan. Yang ketiga, memastikan kecukupan kompos ya. Kenapa saya selalu mengutamakan, memprioritaskan tanaman buah itu komposnya harus cukup ya, minimal cukup ya. Lebih bagus itu melimpah ya. Jadi kalau saya dulu ya, dulu sekali itu prinsip 1 tahun itu cukup 2 kali aplikasi yaitu. Jadi di awal musim hujan dan di awal musim kemarau, biasanya begitu kalau dulu. Tapi sekarang melihat perkembangan, perbandingan antara yang setahun 2 kali sama yang setahun minimal 3 kali, 4 kali, memang sangat jauh berbeda ya. Jadi yang tidak kalah penting, yang keempat poinnya adalah perawatan. Perawatan itu meliputi apa saja? Perawatan itu diantaranya penyiangan rumput, pembersihan lumpur ya, juga melakukan penyemprotan baik itu fungisida maupun pestisida, itu harus juga terus dilakukan ya di fase-fase tanaman itu. Fasenya fase vegetatif, perlu sekali untuk kita memberikan sentuhan-sentuhan, treatment. Walau sekali lagi itu hal yang sangat sederhana kan, betul gitu-gitu ya. Nah, kalau itu masih hasilnya kurang maksimal, ya itu mesti ada faktor-faktor lain yang menjadikan itu kurang maksimal. Di antara faktor lain itu apa? Kurangnya sinar matahari, atau tanaman kita ini terhalang sebagian itu dengan pohon-pohon yang lebih besar ya. Ya tentu itu mengganggu ya. Tetapi catatan saya, sekalipun kurang-kurang sinar, kalau nutrisinya cukup, airnya cukup, penyemprotan, pemupukan itu dilakukan secara berkala, secara rutin, ya tidak terlalu signifikan ya perbedaan antara yang full sinar matahari dan yang kurang-kurang sinar matahari ya. Jadi catatan itu pentingnya. Sekali lagi kita menjaga kebersihan lahan. Kenapa? Selain mengorientasikan kebersihan lahan itu penting, karena kalau lahan itu bersih, kapanpun waktunya kita mau cek lahan, kira-kira ada apa dan bagaimana, itu kapanpun sewaktu-waktu kita bisa melihat ya. Tapi kalau tanamannya penuh rumput, rumputnya tinggi-tinggi, kan kita males juga ya. Nah dari males itu biasanya ya perawatannya akhirnya nggak bisa maksimal gitu loh sahabat ya. Jadi hal-hal semacam itu harus benar-benar dikaji, benar-benar harus dipahami. Jangan asal-asalan kita ini hanya ikut-ikutan. Nanti kalau ruginya sudah terlalu banyak baru waduh, memang betul
Ternyata harus bener-bener kalau kita itu dari bentuk usaha apapun, sedikitnya kita harus mempunyai pengalaman di sana, ya, agar kita bisa menekan juga, meminimalisir juga kerugian yang akan timbul. Begitu loh sahabat ya. Mungkin itu ya apa yang bisa saya bagi pada siang hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.